Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau bisa share juga ke teman-teman agar video ini termotivasi untuk khusus untuk orang Papua. Oke, jadi bagaimana cerita selama abang dari sana ke sini, kemudian selama di sini yang cerita yang paling pahit juga tidak apa-apa, tapi yang paling lucu juga tidak apa-apa. Jelaskan saja. Ya, terima kasih untuk kesempatan. Pertama memperkenalkan dulu ya. Ya. Nama saya Motan Kobak, biasa dipanggil Emun. Saya asal dari Papua, Papua Selatan. Pertama saya berangkat dari Papua ke Jakarta. Iya, iya. Saya belum pernah naik pesawat besar seperti Garuda, Sriwijaya Air, Lion. Saya belum pernah, baru kali itu saya naik. Iya. Jadi pertama saya siapkan mental saja. Apapun terjadi itu urusan dengan Tuhan. Jadi waktu itu dari sana ke sini sendiri atau dengan Ya, teman? saya sendiri. Orang Papua sendiri. Ya, orang Papua saya sendiri. Iya, iya. Pas saya di Jakarta, kakak saya masih kuliah di Tangerang. Dia sempat jemput saya di bandara. Habis itu kita ke rumah. Kakak dia ajak saya kita makan. Pas sore sekitar jam-jam 6:30, jam 6:30, kita pergi ke salah satu restoran. Teman-teman kuliah kakaknya saya, kakak Jan namanya. Sempat kita ke sana. Tempat itu lalapan, makan lalapan sama makan tuh. Kemudian kakak pesan, mereka taruh makanan itu. Jadi mereka sempat taruh itu nasi, ayam, sayur kol, kemangi dan kemangi. Itu minta-minta semua. Kemudian ketimun, sambal, dan minumannya taruh extra jus. Iya, iya. Tempat mereka taruh, kakak disuruh makan. Tapi saya diam saja baru nonton. Nonton, ya kita bilang ya makanan sudah datang jadi kita makan. Dan saya makan tapi saya makan nasi dengan ayam itu saja. Saya makan dua ayam sama nasi itu saja. Yang lain karena nasi mentah kasih tinggal. Tidak, bukan masalah mentahnya, tapi Papua tidak pernah makan kayak begitu. Kok dari Papua waktu itu kan jarang sekali orang dengar kalau di luar Papua, tapi apa yang termotivasi sampai bisa keluar ke luar Papua kuliahnya itu? Itu ada salah satu motivasi dari bapak saya. Waktu saya kecil, saya masuk SD, Iya, iya. tapi bapak dia larang. Maunya bapak, kakak saya harus ujian dulu, baru saya masuk. Jadi tahapan, tapi saya ikut karena teman-teman saya bermain itu mereka sudah masuk SSD, ya terpaksa saya juga harus masuk. Dan saya sempat masuk di satu SD di kampung, SD Impres Babet. Dan saya waktu itu dapat satu baju SD. Dan tidak dapat celana karena celananya habis, karena bantuannya banyak tapi muridnya banyak, mereka dapat semua, sisanya cuma tinggal baju saja. Dan waktu itu saya bawa pulang ke rumah, bapak belum pulang dari kebun, saya masih tunggu-tunggu. Setelah bapak pulang, saya tidak tahu kalau bapak marah saya, karena bapak sudah larang tapi saya melawan, itu saya sudah lupa. Kemudian beliau datang, saya sampaikan saya dapat baju dan saya sudah masuk sekolah. Tapi bapak orang tidak pernah marah, jadi dia tertawa saja. Berarti saya anggap itu sudah marah besar. Itu kan waktu SD. Ya, waktu sudah SMP, SMA, tapi orang tua kan sudah marah untuk masuk sekolah. Tapi kenapa sampai bisa keluar di luar Papua untuk kuliah di sini? Nah itu dia, itu yang saya mau ceritakan. Dan beliau, saya tanya 3 kali, bapak saya bisa sekolah lagi lanjut besok
bisa tidak diam saja. Ketika kali saya tanya baru, beliau sampaikan, hari ini kamu mulai, kamu juga harus akhiri yang kamu mulai itu pesan, satu pesan. Yang kedua, saya tidak sekolah karena saya kawin dengan mama kamu, karena tidak ada kelanjutan. Sampai sekarang saya sudah melahirkan kamu, tapi saya tidak bisa membiayai kamu dengan biaya yang cukup. Jadi saya, status saya seorang hamba Tuhan, saya dapat berkat itu tidak lebih dari 10 dan 20. Jadi saya berdoa, lebih ke berdoa, dan saya doakan kamu untuk sekolah, jadi harus kamu sekolah. Itu yang motivasi saya, sehingga sampai saya keluar dari kampung saya, teman-teman saya yang bisa dibilang yang pertama kali yang datang di Pulau Jawa kakak saya, kemudian yang kedua saya. Nah itu yang saya termotivasi sehingga saya bisa sampai di Malang, dan saya kuliah di sini masuk tahun 2013. Kemudian pada saat awal masuk itu saya ketemu karena berbeda warna kulit kita, kemudian saya belum kenal teman-teman saya, jadi saya anggap saya orang asing. Tapi puji Tuhan berjalannya waktu, teman-teman saya terima dengan anggap saya saudara kita, dan kita menjalani satu pendidikan sama-sama. Dan kita ada 3 orang dari Papua. Ada teman saya Karnain, Sorbo dia dari Navire, terus Irin Kobak. Mungkin teman-teman yang lain tahu, Didik Kobak. Sempat kita satu bangku kuliah, tapi mereka dua sempat mengalami kesulitan dan mereka sudah pulang. Saya sendiri bertahan di sini, dan hari ini saya bisa wisuda karena saya punya modal cuma satu, kesabaran, mental, dan semangat. Itu yang membuat saya detik ini saya bisa wisuda. Oke, jadi ketika masuk pertama kali di bangku kuliah di sana dengan teman-teman, bagaimana rasanya? Rasanya dengan teman-teman yang di luar dari Papua itu kan tidak hanya orang Papua, tidak hanya dari Pulau Jawa juga kan, ada yang dari Kalimantan, Sulawesi, dan beberapa pulau ini. Tapi yang paling sedih ketika sudah hadapi dengan teman-teman apa pada saat itu? Pertama, kalau gugup, iya saya gugup memang. Apalagi logat bahasa Indonesia dengan logat Jawa dengan Papua itu sangat jauh sekali. Agak susah memang awalnya, tapi lama kelamaan kita bisa adaptasi. Jadi itu bukan kelebihan kita, tapi pertolongan dari Tuhan, kita bisa melalui proses itu. Pertama-tama itu respon dosen bagaimana pas ketika masuk perkenalkan di bangku perkuliahan, itu respon dosen ada satu ketika? Ada. Iya. Sempat saya pertama kali saya ketemu dosen, Iya. sempat dia ceritakan, tapi waktu itu saya sedang emosi karena kita orang Papua darahnya tinggi. Iya, iya, iya. Jadi saya sempat emosi. Dia sempat menanyakan, Mas, orang Papua tuh budayanya mabuk dulu baru acara ya. Itu saya emosi memang, sama hampir pukul dosen karena emosi. Tapi ya puji Tuhan, saya waktu itu saya punya kesabaran, jadi saya sabar, dan itu mengalami satu pengalaman baru yang saya dapat di bangku kuliah. Jadi selama itu hingga sampai berapa tahun di sini itu, pesan yang paling penting yang bisa sampaikan di sini apa? Akhir daripada perjuangan dari SD, orang tua tidak diizinkan untuk masuk, tapi masuk, kemudian yang seharusnya masuk di Papua tapi keluar dari Pulau Papua, sampai dengan detik ini sudah selesai tujuan daripada itu.
Jadi selama waktu di sini pesan yang paling sedih kalau ada bisa ceritakan di sini. Pesan yang paling lucu kalau ada juga ya tidak apa-apa. Mungkin di antara dua itu. Ya, baik. Kalau bicara tentang pengalaman pahit, ya saya mengalami satu fase yang luar biasa. Ketika itu tahun 2014 antara 15 kita punya makanan habis. Total habis di kontrakan. Lalu kita punya kopi satu bungkus saja. Ada gula satu bungkus dan 3 hari kita minum kopi itu, tapi 3 hari sudah habis kita tidak makan, tidak minum sama sekali. Dan itu kita benar-benar mengalami kesulitan benar-benar. Dan satu hari Minggu kita pergi ke gereja Emmanuel depan kampus Kanjuruhan, dan ada satu hamba Tuhan yang melihat kita kondisi seperti itu. Dia kasihan sama kita, beras yang taruh perpuluhan itu dia memberikan kepada kita, dan kita bawa pulang ke kontrakan, baru kita masak, baru bisa makan. Itu menurut saya pengalaman yang paling pahit di dalam kehidupan saya dengan teman-teman. Dan ketika itu kalau saya mental tidak siap, kalau saya tidak sabar, saya sudah balik ke Papua, dan saya tidak bisa wisuda seperti kemarin saya wisuda. Tapi karena saya punya kesabaran dan mentalnya siap, sehingga saya 1 minggu itu kita tidak makan, tapi puji Tuhan sampai hari ini saya masih ada karena pertolongan Tuhan. Itu yang pengalaman pahit. Pengalaman paling lucu, saya sempat masuk di satu Indomaret. Iya. Dan sempat yang penjaga ini Mbak, dan dia sempat menanyakan, Bapak beli apa? Sempat dia tanyakan seperti itu. Saya bilang saya beli sabun mandi ibu. Dan Mbak ini dia menangis di tempat itu. Nah, ini yang menurut saya paling lucu. Iya. Karena kalau biasanya di sini tuh panggilnya Mbak, tidak bisa ibu. Ibu itu kan ada golongan yang berbeda. Iya. Dan itu menurut dia suatu hal yang baru, makanya dia menangis. Kenapa Mbak menangis? Dia bilang ibu. Ya, kamu bilang tadi kan Bapak juga kan. Ya, itu yang mungkin cerita paling lucu dalam hidup saya di Malang sini. Kemudian pengalaman paling manis itu ketika dengan teman-teman saya main bola. Kita ada humor di sana. Jadi ketika bahasa lucunya itu janda, orang tua, dan lain-lain, itu membuat saya semangat lagi. Jadinya saya merasa manis di bidang konteks itu. Terima kasih. Jadi saya merasa manis di situ. Terus kota Malang ini sebenarnya manis, cuman orangnya yang tidak manis. Iya. Itu orangnya yang tidak manis. Orangnya tidak manis. Nah, Kotanya manis tapi orangnya tidak manis. tidak manis. Itu dalam arti banyak orang di seberang, mereka melihat kita orang Papua Iya. sebelah mata. Itu yang maksud kita tidak manis. Padahal Tuhan ciptakan kita itu satu manusia, cuman beda warna kulit, tapi menghina secara tidak langsung seperti itu. Itu yang tidak manis. Kemudian yang terakhir saya pesan, khususnya kawan-kawan dari Papua yang kuliah di Kota Suci Malang, khususnya lebih luasnya mahasiswa Papua sejauh Bali dan seluruh Indonesia, saya pesan kita utus dari Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita utus dari tanah kita dan alam kita yang utus kita ke sini. Yang ketiga, orang tua kita yang utus kita di sini. Kita datang tangan kosong, tapi pulang jangan lupa kita harus jasa di tangan dulu baru pulang.
harus belajar benar-benar fokus kuliah. Orang tua ada bantuan berkat, jangan berpoja-poja di luar, tapi gunakan untuk uang kuliah. Belajar dan belajar. Kita belajar revolusi mental. Itu yang penting. Karena orang tua harapkan kita ini yang membawa perubahan untuk bangsa Papua. Papua kita ketinggalan dalam pembangunan, kita ini yang membangun Papua. Jadi harap kawan-kawan semangat, terus semangat. Itu yang modal utama. Dan saya doakan semoga semua mahasiswa yang belajar dimanapun berada, dimanapun kita belajar, saya yakin kamu juga akan sukses seperti saya kemarin. Terima kasih. Oke. Jadi jangan lupa Papua itu indah, Papua itu alamnya kaya. Tapi cerita kita sudah lihat itu atas namakan saja. Oke? Salam hangat.